pernah membaca satu buku terjemah, yaitu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Hadisnya jelas. Hadisnya sahih. Saya nggak tahu datang dari mana penterjemah buku ini, kemudian menerjemahkan begini. Siapa saja di antara kalian yang punya hewan sembelihan. Jadi penerjemah itu mengatakan dalam kitab itu, siapa saja yang punya hewan kurban, kemudian akan dia sembelih pada tahun itu, atau dia niat untuk berkurban pada tahun itu, fa idza ahalla hilalu dzul hijjah, ketika sudah sampai tiba hilal dzul hijjah, maksudnya sudah sampai tanggal, karena kalau sudah berbicara hilal itu berbicara tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khudanna. Ini sini kalimatnya. Maka jangan sekali-kali dia mengambil min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Dia mengambil sedikit pun dari, ini persoalan ini muncul di sini. Rambut hewan kurbannya dan kuku hewan kurbannya. Loh, ketika saya baca, kok bisa begini terjemahnya ini? Saya nggak yakin itu kesalahan dari penerbit, nggak yakin. Penerbit nggak berani ngotak-atik. Artinya bukan kesalahan dari percetakan, bukan. Kalau kesalahan percetakan biasa ketulisannya yang salah, misalkan A-nya hilang, itu wajar. Tertulis nggak benar. Tapi kalau sampai berubah menjadi hewan, misalkan kulit ataupun kuku ataupun rambut ataupun bulu dari hewan sembelihannya. Jadi terjemah itu jelas banget kalimatnya. Hewan sembelihan atau hewan kurban. Padahal sepengetahuan saya, dari dulu sebelum temukan ada pandangan para ulama klasik masa lalu yang menafsirkan atau memberikan penjelasan tentang kalimat itu. Lebih-lebih kalau dikembalikan pada bahasa Arab. Kalimat man, Pak. Man itu lil aqil, untuk orang yang berakal. Rasul mengatakan man, siapa saja. Ini kalau sudah bicara man, berarti dia berbicara akil. Akil berarti hewan kurban apa manusianya. Masya Allah. Jadi ini, sehingga dibaca oleh orang awam, oh berarti nggak boleh mencabut kukunya Ustaz, nggak boleh menggunting rambut ataupun bulu hewan kurban. Tuh hadisnya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia baca buku terjemah. Salahnya siapa? Penerjemah. Membuat orang nyasar. Dan saya tidak temukan hanya satu, sering. Ada satu kitab, saya coba waktu itu untuk memberikan perimbangan gitu ya, tentang satu buku namanya Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal. Itu sudah diterjemahkan. Yang saya tahu ada sekitar 2 atau 3 penerjemah atau kitab yang sudah diterjemahkan, 3 penerbit yang saya tahu. Alhamdulillah saya punya juga kitabnya. Dan ternyata ada beberapa kesalahan. Nah itu masalah tuh. Saya coba bandingkan, karena kebetulan saya juga pengajar kitab itu di beberapa tempat. Maka kita coba bandingkan dengan terjemah. Saya baca, ada pertama 1 halaman full, enggak diterjemahkan. Saya enggak tahu tuh. Maaf, hampir 1 halaman ya. Setengah halaman lebih. Setelah saya coba lihat, kenapa kok enggak diterjemahkan? Memang agak susah nerjemahkannya. Jadi saya bersuudzon kayaknya enggak bisa nerjemahin ini penerjemah. Karena agak rumit dari sisi bahasanya. Sehingga setengah halaman lebih dibiarkan hilang. Berarti jujur apa enggak? Enggak jujur. Enggak amanah. Kalau dia pun amanah, kedua enggak pandai menerjemahkan. Sehingga mencari aman aja deh, enggak diterjemahin dia bilang. Ya enggak salah juga dari satu sisi. Tapi kan dia telah menyimpan ilmu. Menghilangkan satu informasi. Begitu kan? Saya yakin itu ada kesengajaan. Entah pertama karena ketidakjujuran, karena mungkin sedikit berbeda pandangan dengan pandangan pribadi sang penerjemah, kan bisa aja Pak. Tentang satu hukum misalkan, si penulis kitab aslinya menuliskan ini hukumnya begini, begini, dan begini, dan seterusnya. Tapi penterjemah punya pandangan berbeda dengan si penulis kitab ini, maka dia rubah terjemahnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah ini bahaya. Nah, dari hadis yang kita sampaikan ini, kedua bahwasanya kita boleh menjadikan sifulan-sifulan untuk mengalih bahasakan informasi dari satu bahasa kepada bahasa lain, tapi paling tidak 2 persyaratan itu harus ada. Yang pertama orangnya jujur, yang kedua punya keahlian untuk menerjemahkan.
Apalagi kalau bicara bahasa Arab. Apalagi bahasa Arabnya berkenaan dengan masalah agama. Apalagi yang kayak sekarang lagi ramai. Ya kan? Ini berbicara hadis-hadis Rasul. Berbicara ayat-ayat Allah. Enggak cukup pakai bahasa Arab doang. Butuh tafsiran-tafsiran para ulama. Butuh syarah-syarah para ulama untuk menjelaskan tentang nas Al-Quran dan nas hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, insya Allah nyasar. Insya Allah nyasar. Kalau dia menggunakan otaknya sendiri, dengan pemahaman dia sendiri, kemampuan dia mungkin terbatas jika dibandingkan dengan kemampuan orang-orang terbaik masa lalu dalam memberikan penjelasan nas-nas ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul SAW, nyasar. Saya nggak ingin ikut campur dalam pembahasan ini, tapi itulah yang terjadi hari ini.